Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas sebuah film yang berlatar belakang perampokan. Film ini berjudul The Chinese Zodiac, yang menceritakan seorang perampok ulung yang ingin merampok sebuah warisan dunia. Namun, perampokan tersebut tidak berjalan mulus. Perampokan tersebut harus mencarinya mulai dari gunung hingga ke laut. Lantas, bagaimana perjalanan si perampok untuk mendapatkan barang berharga tersebut? Dan tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali dengan seorang wanita bernama Bonnie sedang pergi ke toilet di kawasan teritori pangkalan militer. Namun, di toilet tersebut ia ternyata sedang merencanakan aksi pencurian. Tak lupa, kita juga diperlihatkan dengan Jessie sebagai partner Bonnie dalam aksi pencurian. Mereka akan mencuri sebuah barang antik yang bernilai sangat tinggi yang tersimpan di pangkalan militer tersebut. Tak lupa, Jessie dan Bonnie pun menyiapkan peralatan canggih dalam aksi mencurinya. Setelah berhasil mencuri dan akan kabur, saat di perjalanan kabur, Jessie pun ternyata telah dikejar oleh beberapa tentara. Aksi pertarungan kocak pun diperlihatkan oleh Jessie. Saat berhasil lolos dari kejaran, Jessie ternyata sudah dihadang oleh sekombi militer di tengah jalan dengan persenjataan lengkap. Namun, Jessie yang seorang perampok ulung berhasil lolos dengan masuk ke gorong-gorong. Sontak ia pun berhasil diselamatkan oleh dua kawannya, si David dan si Simon. Saat di perjalanan, Jessie tampak sedang dihubungi oleh seseorang bernama Jonathan. Jonathan menyuruh Jessie untuk mencuri barang antik seperti artefak 12 kepala Shio atau Chinese Zodiac yang memiliki nilai sangat tinggi. Mendengar hal tersebut, Jessie pun lantas mengamini ajakan itu. Scene berganti di mana kita diperlihatkan dengan Michael dan ayahnya bernama Lawrence. Ayah dan anak ini merupakan pengoleksi barang-barang antik. Bahkan baru-baru ini, si Michael berhasil mendapat 4 perangko langka yang bernilai tinggi. Selain pengoleksi, mereka pun selalu menjual barang-barang antik tersebut dengan harga yang fantastis. Mereka juga mempunyai beberapa kepala perunggu Chinese Zodiac yang mempunyai nilai pasar tinggi, apalagi yang kepala naga. Mahalnya melebihi kekayaan dari afiliator sepertinya. Namun, mereka belum mempunyai kepala naga tersebut. Karena itulah Michael dan Lawrence meminta Jonathan untuk menyuruh orang yang bisa mencari patung kepala tersebut. Dan orang yang tepat disuruh-suruh buat nyari barang mahal, ya si Jessie ini. Jessie pun menyanggupinya. Kemudian, scene berganti di sebuah tempat bersejarah di mana Jessie sedang menyamar sebagai wartawan bodong National Geography. Di sana ia didampingi oleh Profesor Guan, seorang sejarawan di Cina. Jessie terus membuntuti si profesor untuk mendapatkan informasi mengenai kepala patung atau Shio. Profesor Guan mengisahkan jika tempat ini adalah sebuah istana milik kerajaan pada tahun 1800-an. Di tempat ini juga terdapat 12 patung kepala yang masih tersimpan komplit. Patung kepala tersebut akan menyemburkan air tatkala terkena sinar matahari pada siang hari. Namun, terjadi peristiwa berdarah beberapa tahun kemudian. Wilayah tersebut berhasil dijajah oleh orang asing. Imbasnya, istana tersebut harus rela 12 patung kepalanya dijarah oleh para penjajah. Perlu diketahui jika Profesor Guan mempunyai 12 replika kepala patung Shio, namun ia juga memiliki kepala patung yang asli. 5 kepala patung yang asli sudah dijual kepada kolektor, sedangkan sisanya tidak diketahui keberadaannya. Mungkin tersebar di beberapa negara, salah satunya Prancis. Mendengar hal tersebut, Jessie mencoba melobi profesor tersebut dengan modus berkunjung ke rumahnya. Profesor pun mengiyakannya. Jessie ditunjukkan di ruangan profesor tersebut yang menyimpan replika dari 12 kepala patung Shio. Di sana Jessie sudah menyiapkan sarung tangan canggih yang dapat mendeteksi bentuk replika dari artefak bodong tersebut.
Setelah menjalankan misinya, ia pun langsung bertemu kawan-kawannya untuk segera membuat patung kepala KW-nya. Hal itu dilakukan untuk bisa mengelabui penjaga kastil di Perancis yang menyimpan dua sio kepala tikus dan kelinci. Namun ia harus meminta izin dulu kepada organisasi mahasiswa pencinta kebudayaan agar bisa masuk ke kastil tersebut. Kemudian, scene berganti di mana Jesse, Bonnie, dan David sudah berada di Perancis untuk memulai aksi pencurian. Bonnie dan David pun mencoba berbincang dan bernegosiasi jika mereka punya patung kepala sio yang asli. Kita diperlihatkan jika petinggi kastil tersebut merasa kebingungan menentukan mana yang asli dan mana yang replika, karena keduanya sama persis. Saat Bonnie dan David tengah COD sembari nego-nego santai, Jesse berhasil menyusup ke kastil tersebut dan langsung mencari lokasi tempat penyimpanan artefak kepala tikus dan kelinci. Jesse pun telah dibekali peralatan canggih seperti kacamata dan sarung tangan ajaib. Jesse pun pergi ke ruangan perpustakaan. Di sana ia berjalan dengan hati-hati agar tidak diketahui penjaga di sana. Jesse itu memang peka dengan keadaan. Ia berhasil menemukan celah lewat beberapa buku yang disusun secara berantakan. Jesse pun membuka bagian buku tersebut dan ternyata itu merupakan sebuah remote untuk membuka ruangan. Jesse langsung mencari sesuatu yang mencurigakan di area tersebut dan akhirnya ia berhasil masuk ke ruangan itu. Di dalam ruangan tersebut, Jesse dibuat terpukau karena banyak sekali barang-barang antik yang dikumpulkan dari berbagai negara. Salah satunya ada tongkat Firaun. Selain menemukan kepala patung tikus dan kelinci, ia juga berhasil menemukan lukisan mawar kuno yang sangat ia idam-idamkan. Ia pun kalap dan mengambil juga lukisan mawar tersebut beserta patung kepala tikus dan kelinci. Saat akan kabur ternyata aksinya ketahuan oleh penjaga kastil tersebut. Lantas, aksi kejar-kejaran pun terjadi. Selain dikejar penjaga, Jesse pun dikejar oleh anjing-anjing buas di sana. Ia pun lantas lari ke sebuah kebun labirin. Rekannya Bonnie dan David tidak bisa menolongnya karena labirin tersebut memusingkan sekali. Dengan segala cara, Jesse pun berhasil lolos dengan terbang melewati labirin tersebut dengan memakai parasut. Scene berganti di sebuah jalanan di mana kita diperlihatkan dengan pemimpin organisasi mahasiswa pecinta kebudayaan, yakni Koko. Koko saat itu sedang menyetir mobil, tak sengaja melihat Jesse sedang kabur membawa hasil curiannya. Koko pun tahu jika Jesse telah mencuri barang di kastil tersebut. Saat tengah pelarian, Koko berusaha mengambil barang curian tersebut dari Jesse. Aksi tersebut dipergoki penjaga kastil yang mengira jika Koko dan Jesse bekerja sama dalam aksi pencuriannya. Pada akhirnya Jesse pun lolos dari kejaran Koko, meski tidak membawa hasil curian. Kemudian scene berganti di sebuah tempat di mana Jesse dan kawan-kawannya akan pergi menggunakan kapal. Saat hendak pergi, dirinya sudah terkepung oleh penjaga kastil yang ternyata berhasil menemukan keberadaan si Jesse. Alhasil, Jesse pun dibawa ke pihak berwajib. Saat akan diadili, Jesse dan koleganya terbukti tidak bersalah karena tidak ada barang bukti pencurian juga barang bukti CCTV. Tak lupa ia juga diselamatkan oleh seorang perempuan yang bernama Catherine. Catherine pun bernegosiasi dengan polisi dan akhirnya Jesse dan koleganya pun bebas. Catherine pun memiliki alasan tersendiri untuk membebaskan Jesse, karena ia mengetahui jika Jesse merupakan seorang pencuri barang-barang antik. Akhirnya Jesse pun diajak ke rumahnya. Setelah sampai di rumahnya, Jesse pun dibuat takjub, karena di rumahnya tersebut terdapat barang-barang antik. Tak lupa juga ada patung kepala ayam tersimpan di rumahnya Catherine. Namun, Catherine tidak tahu menahu apakah patung kepala ayam itu asli atau palsu. Mengingat patung kepala ayam tersebut sudah ada sebelum dirinya lahir. Catherine pun mulai bercerita jika kakek buyutnya hilang secara misterius. Untuk itu, ia meminta bantuan Jesse dan koleganya untuk menemukan jejak si kakek buyutnya itu. Di sisi lain, David tak sengaja melihat foto kakek buyutnya si Catherine sedang berada di sebuah kapal. Namun yang mencengangkannya, foto tersebut terlihat kakek si Catherine sedang membawa 12 patung kepala sio yang asli. Lantas ia pun memberitahu foto tersebut kepada si Jesse. Jesse pun terpukau dan langsung mengamini permintaannya itu. Udah tahu kan kalian alasannya kenapa?
Karena permintaannya dikabulkan, Catherine pun akhirnya mempersilahkan Jesse dan kawan-kawannya untuk sementara tinggal di rumahnya. Udah enak disuruh tinggal, si Jesse malah melakukan kejahatan. Jesse dan teman-temannya lantas membuat replika patung kepala ayam untuk mengambil patung kepala ayam yang asli milik si Catherine. Lucunya, saat proses pencurian, patung kepala ayam tersebut dibalut dengan balon berbentuk ayam. Scene berganti di sebuah hutan di mana Jesse dan kawan-kawannya tengah mencari jejak keberadaan kakek buyut si Catherine. Beberapa jam kemudian mereka berhasil menemukan jejak keberadaan kakek buyut si Catherine dengan ditemukannya sebuah kapal yang sudah dilumuti dedaunan. Selain itu, ditemukannya tengkorak dan sebuah cincin yang merupakan lambang dari keluarga besarnya. Di sisi lain, Simon, David, dan Bonnie tidak sengaja menemukan tumpukan uang dan emas yang ditutupi oleh dedaunan dan pohon yang tumbang. Mereka lantas memanggil Jesse, Catherine, dan Coco dan bersorak-sorai kegirangan melihat harta yang tidak sengaja ditemukan. Kesenangan tersebut pupus karena mereka berhasil dikepung oleh penjaga kastil. Selain penjaga kastil, datang lagi kelompok bajak laut yang sepertinya sedang mencari harta kakek buyutnya si Catherine. Mereka pun terpaksa bertarung dengan dua kelompok tersebut. Pada akhirnya, Jesse dan kawan-kawannya berhasil lolos dari sergapan dua kelompok berbahaya itu dengan mengamankan harta-harta beserta patung kepala hewannya. Mereka pun lantas pergi menggunakan kapal. Scene berganti keesokan harinya di mana Coco tidak sengaja menemukan foto kakek buyutnya si Catherine. Coco tampak kecewa kepada Jesse karena hanya mementingkan keuntungan pribadi saja seperti halnya mencuri emas-emas dan 3 kepala patung shio. Coco yang punya jiwa sosial mengatakan jika 3 patung kepala shio tersebut lebih baik dikembalikan ke pemerintahan sebagai peninggalan sejarah bangsa Cina. Namun tiba-tiba saja nih, pohon yang menopang emas-emas tersebut harus jatuh ke laut lantaran beratnya beban harta yang banyak itu. Sontak Jesse pun kaget dan kecewa, harta temuannya telah hanyut. Ia pun menyuruh kawan-kawannya untuk menandakan lokasi jatuhnya harta itu untuk diambil di kemudian hari. Kemudian scene berganti di sebuah tempat di mana Jesse telah memberikan kepala patung ayam, tikus, dan kelinci kepada perusahaan MP milik Michael dan ayahnya Lawrence. 3 kepala patung tersebut berhasil dijual dengan harga yang fantastis. Namun di sisi lain, Michael dan ayahnya ternyata telah memiliki patung naga yang dicari Jesse. Jesse merasa tertipu oleh Michael dan Lawrence atas giuran dana bila berhasil menemukan patung naga tersebut. Ia juga cukup kecewa kepada Jonathan yang ternyata telah bersekongkol dengan Michael dan Lawrence. Kemudian scene berganti di mana terlihat para mahasiswa sedang mengadakan unjuk rasa di depan gedung DPR mengenai penolakan pelelangan barang-barang antik yang merupakan warisan negara. Salah satunya 12 kepala patung shio yang harus dikembalikan ke pemerintahan Cina sebagai aset negara. Di sisi lain, Michael dan Lawrence merasa terganggu dengan unjuk rasa tersebut. Awalnya mereka akan menjual kepala patung naga yang bernilai fantastis lebih dari patung-patung yang lain. Namun semua itu terganggu. Efek unjuk rasa tersebut mempengaruhi para pembeli barang antik. Karena mereka khawatir saat sudah dibeli barang-barang yang mereka miliki malah disita oleh negara. Merasa bisnisnya terhambat gara-gara aksi unjuk mahasiswa, Michael pun menyuruh bawahannya untuk membungkam dan menculik beberapa mahasiswa. Duh, kok kayak di negara mana ya ini? Lanjut, akhirnya anak buah Michael pun berhasil meringkus 3 mahasiswa. Salah satu dari mahasiswa tersebut ternyata adiknya si Coco. Mendengar kabar tersebut, Coco pun panik dan langsung meminta pertolongan kepada si Jesse. Namun secara spontan Jesse menolak permintaan si Coco itu. Jesse ragu untuk menolongnya, mengingat perusahaannya si Michael ini cukup terkenal dan pasti banyak pengawalnya. Di sisi lain, Bonnie lantas menasihati Jesse agar jangan memperdulikan patung shio itu secara subjektif. Bonnie pun menyarankan agar Jesse lebih memusatkan perhatian patung shio itu demi kepentingan bersama.
Mendengar nasihat Bonnie yang seperti Uzumaki Naruto, Jessie pun akhirnya menerima permintaan Koko demi menyelamatkan ketiga mahasiswi aktivis tersebut. Langkah pertama dimulai dengan menemui si Jonathan. Mereka sedikit menggertak Jonathan guna memberikan informasi lokasi perusahaan MP milik si Michael dan Lawrence. Setelah mendapatkan informasinya, tak lupa Jessie membawa lukisan mawar berduri sebagai pemancing agar bisa masuk ke kantornya si anak dan bapak itu. Mereka pun berhasil masuk ke tempat tersebut. Namun, Jessie dan kawan-kawannya dibuat terkejut dengan yang ada di dalam ruangan kantor MP. Faktanya semua barang antik yang diperjualbelikan si Michael ini ternyata bodong alias palsu. Pasalnya, barang-barang tersebut disemprot dan dipoles sedemikian rupa agar terlihat seperti baru dan original. Parahnya lagi, para kolektor mau-mau aja membeli dengan harga mahal barang KW tersebut. Saat sedang mencari keberadaan mahasiswa yang diculik, tiba-tiba saja Jessie bertemu dengan Volker. Volker sama juga seperti Jessie, pencuri barang-barang antik. Volker terlihat menentang duel si Jessie dan mengatakan bisa mengalahkannya hanya dengan duduk di sofa saja. Jessie pun lantas meladeni tantangan si Volker dan duet sengit nan kocak pun dimulai. Setelah berhasil mengalahkan si Volker, Michael pun datang menghampiri si Jessie. Ia mengatakan ingin sekali membeli lukisan mawar berduri itu, namun harganya kemahalan. Harusnya kan diskon kalau mendekati lebaran ini. Mendengar hal itu, Jessie pun mencoba menawarnya dengan membayar lukisan tersebut dengan melepaskan ketiga mahasiswa yang ia kurung. Michael lantas menolak mentah-mentah tawaran tersebut. Michael menganggap jika mahasiswa itu dilepaskan pasti nantinya akan koar-koar lagi bersama pasukannya. Jessie yang geram dengan penolakan tersebut lantas membuat onar di ruangan itu. Dia bertarung dengan anak buah si Michael sembari mencari keberadaan ketiga mahasiswa tersebut. Setelah berhasil menemukan mahasiswa itu, Jessie langsung memboyongnya keluar dari tempat tersebut. Saat akan kabur, tiba-tiba saja Lawrence datang ke TKP. Lawrence lantas memarahi anaknya yang bedegong ini karena telah menculik ketiga mahasiswa tersebut. Lawrence pun akhirnya meminta maaf atas kesalahan anaknya ini. Permintaan maafnya itu agar kerjasamanya tidak putus dengan dirinya. Namun, Jessie tidak percaya dengan bualan si Lawrence yang hanya memanfaatkannya. Kemudian scene berganti, keesokan harinya di mana unjuk rasa mahasiswa semakin ramai dan vokal menuntut dikembalikannya artefak-artefak bersejarah yang dimiliki oleh perusahaan MP. Hal itu sontak membuat harga pasaran barang antik terjun payung ke dalam palung Mariana. Melihat hal itu, Lawrence pun menunggu para investor untuk membeli kepala naga sebelum jam 12 siang. Kalau tidak ada yang beli, maka kepala naga itu akan dilempar ke kawah gunung Myoboku. Waktu kian berlalu, kepala naga pun tidak juga terjual. Terpaksa Lawrence pun memegang teguh omongannya dan akan pergi melempar kepala naga tersebut ke kawah gunung Myoboku. Scene pun berganti di mana Lawrence dan anak buahnya sedang berada di dalam helikopter. Tak lupa juga para awak media mengabadikan pelemparan barang berharga tersebut. Lawrence menyuruh bawahannya untuk melempar patung tersebut ke kawah gunung. Salah satunya si Volker. Mereka pun akhirnya terjun dari pesawat menuju kawah gunung. Di tengah terjun payung, Jessie tiba-tiba aja datang untuk mengambil patung kepala naga tersebut. Pertarungan di udara pun terjadi di antara mereka. Jessie pun berhasil mendapatkan patung tersebut meski harus terjatuh berkali-kali dan hampir saja masuk ke dalam kawah gunung Myoboku. Volker pun harus merelakan patung naga tersebut diambil oleh si Jessie. Aksi Jessie pun mendapat apresiasi oleh para awak media dan masyarakat.
Kemudian, scene berganti di mana kita diperlihatkan dengan berita penangkapan Michael dan ayahnya karena telah mencuri lukisan mawar hitam yang mulanya diberikan oleh Jesse. Jesse yang berada di rumah sakit terlihat sedang dibesuk oleh kawan-kawannya. Tak lupa juga para pekerja perusahaan PM pun berada di pihak Jesse. Barang-barang antik seperti beberapa kepala patung Shio akhirnya dikembalikan ke pemerintah Cina. Mahasiswa pun bersorak gembira dengan kabar tersebut. Dan tak lupa istrinya Jessie pun menjenguk suami heroiknya itu. Tamat.